Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-17 dan 18 dari surah Yunus, yaitu tentang orang-orang kafir yang berdusta terhadap Allah. Dusta orang-orang kafir terhadap Allah, yaitu dusta mereka mengatakan bahwasanya di sana ada Tuhan lagi selain Allah. Jadi mereka menyekutukan Allah. Itu adalah dusta. Dan itu adalah kezaliman. Dan tidak ada lagi yang lebih zalim daripada dusta terhadap Allah, yaitu menyekutukan Allah. Padahal tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Tetapi mereka orang-orang musyrik berpendapat, beranggapan bahwasanya di sana ada Tuhan selain Allah. Mereka sekutukan Allah dengan berhala, patung. Jadi mereka sembah patung. Mereka menyembah patung dengan mengatakan bahwasanya patung itu adalah juga Tuhan selain Allah. Maka dibantahlah melalui ayat yang akan kita pelajari bahwasanya patung-patung itu bukan Tuhan. Berhala-berhala itu bukan Tuhan karena tidak bisa mendatangkan mudarat dan tidak pula bisa memberikan manfaat. La yadurruhum wa la yanfa'uhum. Tidak mendatangkan mudarat dan tidak pula memberikan manfaat. Tak punya kuasa apa-apa. Apabila tidak memiliki kuasa apa-apa, maka tidak layak untuk disebut Tuhan, tidak layak untuk disembah. Itu bantahan ke atas mereka. Tapi mereka pula setelah dibantah dengan perkataan seperti itu, mereka pula mengatakan berhala-berhala yang kami sembah ini adalah yang mendekatkan kami kepada Allah. Ini adalah untuk mendekatkan kami kepada Allah. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya berhala-berhala itu yang akan membantu mereka dalam menyelesaikan urusan dunia mereka. Kalau kami sedih, nah dengan menyembah berhala ini kami jadi tenang, kami jadi senang, hati kami menjadi lapang.
Nah, mereka berpersangkaan demikian, persangkaan saja. Padahal kebenarannya bukan demikian. Mana mungkin berhala itu bisa memberikan apa-apa kepada mereka? Karena berhala itu benda mati. Benda mati tak punya kuasa apa-apa. Tetapi itu hanyalah anggapan dusta mereka. Jadi mereka mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Berarti mengada-adakan sesuatu yang tidak ada bermakna mereka telah berbohong, berdusta. Kemudian mereka juga mengatakan berhala ini nanti di hari akhirat juga memberi bantuan kepada kami. Berhala inilah nanti yang akan menyelamatkan kami. Itu pun juga mengada-ada. Kalau di dunia saja berhala itu tak berkuasa, maka di akhirat pun juga berhala itu juga tidak berkuasa. Jadi mereka ini sama sekali tidak menggunakan akal. Maka mereka ini adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal. Disebut orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Maka masa dahulu, masa orang-orang menyembah berhala itu disebut masa jahiliyah, masa kebodohan, karena tidak menggunakan akal. Akal ada, tidak digunakan. Tuhan yang sebenarnya Tuhan adalah yang mencipta langit dan bumi ini, yang mengatur langit dan bumi ini. Tetapi mereka pula menuhankan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyekutukan Allah, maka maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Inilah dia mukaddimah dari dua ayat yang akan kita pelajari ini. Kalau kita lihat-lihat kandungan ayat ini, apa kaitan dengan ayat sebelum ini? Kaitannya adalah sama-sama menerangkan tentang orang-orang kafir, yaitu sebelum ini orang-orang kafir adalah orang-orang yang meminta kepada Rasul ketika ayat turun dan Rasul menyampaikan ayat itu kepada mereka. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, ganti dengan Al-Quran yang lain, dengan yang lain. Kami tak suka, kami tak bersetuju dengan Quran yang kamu sampaikan ini. Karena Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah yang menerangkan bahwasanya berhala yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Mendengar, tidak melihat, tak punya kuasa apa-apa. Maka alangkah buruknya manusia yang menyembah yang tidak punya kuasa apa-apa. Buruk perbuatan. Nah, mereka tak mau dicela seperti itu, maka mereka minta cari ayat yang lain lagi, ganti dengan ayat yang lain, ayat yang tidak mencela kami, ayat yang memuji perbuatan kami menyembah berhala ini. Maka sudah dijawab sebelum ini bahwasanya ayat Al-Quran itu turun bukan atas kehendak Rasulullah. Ayat itu turun adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaitan dengan ayat sebelum ini adalah sama-sama menerangkan tentang orang-orang kafir. Hanya saja kisahnya berbeda. Jadi kisah sebelum ini adalah tentang orang kafir yang meminta kepada Rasul supaya Al-Quran diganti. Nah, kalaupun tidak diganti, tempatnya itu yang diganti, yaitu yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, yang hak dibatilkan, dan yang batil dihakkan, hak batil diganti. Maka dijawab bahwasanya Al-Quran itu bukan datang dari diri Rasulullah, bukan atas kehendak Rasul. Rasul adalah yang menerima Al-Quran dan menyampaikannya. Jadi tidak ada dari diri Rasul. Laisa min tilqa'i nafsi, bukan dari pihakku sendiri. Karena ayat Al-Quran itu turun adalah atas kehendak Allah, dan Allah memerintahkan untuk disampaikan. Jadi apa yang diterima itu yang disampaikan, tidak ditambah dan tidak dikurang. Nah, berarti apabila ayat ini menerangkan tentang orang-orang kafir yang menyembah berhala, kemudian mereka beranggapan berhala itu bisa memberikan manfaat, memberikan bantuan kepada mereka, bermakna mereka telah berbohong.
Jadi ayat ini dengan ayat sebelum ini yaitu menjelaskan kisah siapa? Kisah orang-orang kafir. Jadi kisah sebelum ini kisah orang kafir minta Al-Quran itu diganti, dan kisah ini pula adalah kisah orang kafir yang berdusta terhadap Allah, bahwasanya Allah memiliki sekutu. Nah, inilah perbuatan-perbuatan tercela orang-orang kafir. Apakah perbuatan-perbuatan seperti itu ada pada hari ini? Ada. Maka melalui ayat-ayat yang kita pelajari ini, apabila ayat ini isinya adalah jawaban kepada Rasul untuk menghadapi mereka pada masa dahulu, berarti ia adalah juga jawaban untuk kita pada hari ini untuk menghadapi mereka itu. Yaitu kalau ada yang mengatakan kami juga menyembah selain Allah, yaitu berhala, maka apa jawaban yang akan kita sampaikan kepada mereka? Maka jawabannya ada di dalam ayat ini, yaitu tidak bisa diterima oleh akal yang sehat tidak akan menerima bahwasanya di sana ada Tuhan selain Allah. Itu jawaban yang akan kita sampaikan. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari sebagai sambungan atau lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya, dan insya Allah kita akan lebih terangkan lagi, kita akan lebih jelaskan lagi tentang kedua ayat ini melalui tafsir nantinya. Namun terlebih dahulu kita akan membaca dua ayat ini dan menterjemahkannya supaya kita mendapatkan berkah dari bacaan Al-Quran. Kemudian mudah-mudahan juga kita semakin dekat dengan terjemahan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah berfirman, faman azlamu, fa maka man siapakah, azlamu yang lebih zalim, mimman dari orang-orang yang iftara mengada-adakan Allah terhadap Allah, kadziban dusta, mengada-adakan dusta terhadap Allah. Dusta itu berupa apa yang mereka ada-adakan? Yaitu berupa mengatakan Allah itu memiliki sekutu. Nah, itu adalah dusta. Atau kadzdzaba, mendustakan bi ayatih, ayat-ayatnya. Jadi ada dua yang mereka dustakan, mendustakan kebenaran bahwasanya Allah itu Maha Esa dengan menyekutukan Allah, itu adalah dusta. Kemudian ayat Al-Quran itu adalah kebenaran dari Allah, firman Allah yang disampaikan Rasulullah. Jangan didustakan, terima ayat Al-Quran itu, percayai ayat Al-Quran itu, jangan ditolak. Itu namanya mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, kita beri penjelasan sedikit supaya ketika kita menterjemah ini kita sudah mulai memahami kandungan ayat. Nah, jadi tujuan terjemah ini mendekatkan kita ke kandungan ayat. Nah, kalau sudah dekat, nanti kita tafsirkan akan lebih mudah untuk kita pahami. Innahu, sesungguhnya la yuflihu, tidak beruntung al mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa.
Menyekutukan Allah itu berdosa? Ya, dosa besar, dan tidak ada lagi dosa yang paling besar dari dosa menyekutukan Allah. Nah, orang yang berdosa, al-mujrimun, tidak akan pernah beruntung. Kita baca dari awal ayat, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang berbuat dosa. Ayat berikutnya, wa ya'buduna min dunillah, wa ya'buduna, dan mereka itu menyembah min dunillah, selain Allah, ma la yadurruhum, apa-apa yang tidak mendatangkan mudarat kepada mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak pula mendatangkan manfaat kepada mereka. Jadi tak punya kuasa mendatangkan mudarat, tidak mendatangkan manfaat pun tidak. Berhala mendengar, tidak melihat, tidak bergerak pun tidak. Letak di situ, terletak aja lah di situ selama-lamanya, tak punya kuasa apa-apa. Wa yaqulun, dan mereka berkata, haula, mereka itu adalah berhala-berhala itu, syufa'auna, pemberi syafaat kepada kami, indallah, di sisi Allah. Oh, berarti mereka ini berdusta ini, yaitu mana pula pernah Allah memiliki sekutu di sisinya yang memberikan syafaat, yang memberikan bantuan. Mereka ini berbohong. Maka judul pembahasan kita adalah dusta orang-orang kafir terhadap Allah. Qul, katakanlah, ini jawaban dari Allah diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada mereka. Atunabbi'una, apakah kamu memberitahukan Allah kepada Allah bima la ya'lamu, apa-apa yang tidak Allah ketahui, fis samawat, di langit, wala fil ard, dan tidak di bumi. Maknanya, apakah kamu memberitahukan pula kepada Allah apa yang tidak Allah ketahui di langit dan di bumi? Maknanya adalah mereka membuat sesuatu yang tidak ada. Apakah ada Allah memiliki sekutu? Tak ada Allah memiliki sekutu. Allah Maha Esa, Allah tak punya sekutu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan Allah. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan, Allah tidak memiliki sekutu dengan apapun. Tiba-tiba mereka mengatakan Allah memiliki sekutu. Mereka ini sepertinya memberitahukan sesuatu pula kepada Allah. Padahal tidak ada yang tidak Allah ketahui, semua Allah mengetahuinya. Tapi mereka memberitahukan yang tidak ada kepada Allah. Nah, ini melampaui batas, ini sungguh melampaui batas. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan. Jadi perbuatan menyekutukan Allah itu adalah perbuatan yang mencemari kemahasucian Allah, menodai kemahasucian Allah. Sementara kita orang-orang beriman selalu mensucikan Allah dengan menyebut Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi kita mensucikan Allah dari amma yusyrikun, dari apa-apa yang disekutukan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah. Allah tidak memiliki sekutu. Allah tidak memiliki tandingan yang sama-sama disembah. Tidak. Yang patut disembah itu hanyalah Allah. La ma'buda bihaqqin, tidak ada yang berhak untuk disembah illallah, kecuali Allah. Dan mereka menyembah selain Allah
yang tidak mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat. Dan mereka berkata, berhala-berhala itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apakah kamu memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahui oleh Allah di langit dan di bumi? Kalau itu yang kamu lakukan, sungguh perbuatan kamu itu melampaui batas. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Jadi dua ayat ini menerangkan tentang perbuatan tercela yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, yaitu pertama, perbuatan mereka adalah mengada-adakan dusta terhadap Allah, dan itu adalah yang paling zalim. Dan yang kedua yang mereka lakukan dari perbuatan yang keji, yaitu menyembah selain Allah, padahal yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai dari agama itu sendiri, jadi inti dari beragama itu sendiri adalah berketuhanan yang Maha Esa, yaitu mentauhidkan Allah. Disitulah nilai beragama itu. Ketika menyekutukan Allah, maka tergugatlah nilai tauhid, dan itulah yang membawa kepada kerusakan. Karena manusia tidak lagi tunduk dan patuh kepada Allah. Mereka juga tunduk dan patuh kepada sesuatu yang tidak ada kebenarannya sama sekali. Oh, itu adalah kebatilan. Percaya kepada kebatilan itulah kerusakan. Nah, jadi kebatilan itu mesti dibasmi, mesti dihabisi. Bagaimana caranya? Dakwah ini menyampaikan kebenaran. Apabila kebenaran telah diketahui, maka kebatilan itu akan sirna. Idza ja'al haqqu zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kalau kebenaran sudah datang, kita lihat ada orang yang menyekutukan Allah, sejak lahir menyekutukan Allah, karena bapaknya menyekutukan Allah, ibunya menyekutukan Allah. Mereka mengatakan Tuhan itu bukan satu, Tuhan itu tiga. Ada Tuhan Bapa yang di surga, ada Tuhan Anak yang di bumi, ada Tuhan yang menjadi perantara antara Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Itu mereka dapatkan semenjak lahir dari orang tua. Kemudian itulah dia yang mereka anggap sebagai kebenaran. Tetapi apakah itu kebenaran? Bukan, itu kebatilan. Namun setelah itu mereka membaca, kemudian mereka bertanya, oh rupanya, mereka mendapat pengetahuan. Oh rupanya yang kita percayai selama ini bukan kebenaran, kebatilan. Maka mereka tinggalkan kebatilan itu disebabkan karena pengetahuan yang mereka dapatkan melalui bacaan, melalui pertanyaan kepada orang-orang yang tahu. Nah, dengan pengetahuan itu mereka mengetahui kebenaran. Dengan kebenaran itu kebatilan itu sirna. Idza ja'al haqqu zahaqal batil. Dan kadang-kadang orang yang mendapatkan pengetahuan itu bukan sembarangan orang. Orang-orang yang memiliki kepakaran dalam kebatilan itu sebelumnya. Karena dia menguasai kitab suci pegangan yang mereka warisi dari orang tua mereka semenjak lahir, dan tidak tersentuh oleh pengetahuan yang datang dari Al-Quran. Nah, ketika ada pengetahuan dari Al-Quran sampai kepada mereka, ada yang menyampaikan atau mereka yang membaca. Mereka baca sendiri melalui terjemahan. Oh, ini yang kebenaran sebenarnya ini. Yang selama ini saya percaya ini tak benar ini. Padahal mereka ini adalah kaum intelektual, yaitu yang selalu berpikir mendalami tentang ketuhanan, teologi selama ini.
Nah, setelah mengetahui, oh ini dia kebenaran, mereka tinggalkan kebatilan, mereka memeluk Islam. Ini yang kita sebut mereka mendapat hidayah, karena telah memiliki pengetahuan, yang pengetahuan itu menampakkan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Nah, inilah perlunya dakwah disampaikan. Dan apabila kita yang menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran, kita berikan pengetahuan kepada orang yang tak tahu itu, kemudian mereka tahu dan mereka mendapat hidayah. Satu orang saja mendapat hidayah karena kita, oleh sebab kita, itu lebih baik dari harta yang sangat mahal harga sekalipun. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang yang mendapat hidayah karena kita, khairul laka min humurin ni'am, lebih baik bagimu daripada unta merah. Unta merah itu yaitu harta yang sangat berharga sekalipun. Disinilah para pendahulu kita terdahulu, mereka ini orang-orang biasa, para pedagang dari India, dari Persia, datang ke tempat kita ini berdagang. Tetapi mereka ingin orang-orang tempatan yang ada di sini ini mendapat petunjuk. Maka melalui perdagangan mereka menyampaikan ini kebenaran, ini kebenaran. Nah, kita pula di sini dahulu animisme, percaya kepada selain Allah, percaya kepada roh. Sebenarnya bukan roh, percaya kepada jin, kepada syaitan. Ada menjumpai pohon yang besar, oh ini ada penunggunya ini. Gunung, ini ada penunggunya ini. Siapa penunggu gunung ini? Ya, jin, syaitan. Kemudian dia memberikan sesembahan kepada gunung Bromo. Apa gunung apa lagi? Gunung Merapi. Meletus juga gunung Merapi itu. Dengan dia mati sekali. Karena dia mempercayai kesesatan, kebatilan. Semestinya mempercayai bahwasanya alam semesta ini, gunung kah, laut kah, apa saja yang berkuasa ke atas alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Tapi yang itu betul yang tak sampai. Nah, kitalah yang menyampaikannya kepada mereka. Dengan apa? Dengan dakwah. Disinilah pentingnya dakwah. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari. Muqaddimah sudah, bacaan supaya dapat berkah sudah, terjemahan sudah, ulasan sedikit lagi sebagai ringkasan juga sudah. Nah, sekarang kita pindah ke tafsir ayat. Allah berfirman di ayat yang ke-17, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban, maka siapakah orang yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah? Maka siapakah? Yang pertama, maka. Kalau disebut kata maka, berarti ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang apa? Tentang orang yang meminta supaya Al-Quran diganti, meminta supaya tempat-tempat dalam Al-Quran itu dirubah seperti yang mereka kehendaki. Oh, itu adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang tercela. Kemudian mengapa mereka meminta supaya Quran itu diganti? Sebab Al-Quran itu mencela Tuhan mereka, yaitu karena Al-Quran mengatakan kamu menyembah berhala, yang berhala itu mendengar, tidak melihat, tidak berkuasa, tidak mendatangkan manfaat, tidak, itu yang kamu sembah. Alangkah tidak berakalnya kamu kalau menyembah itu. Maka mereka mengatakan, ganti Al-Quran dengan Al-Quran yang lain. Kalau memang iya kamu wahai Muhammad mau juga kami percaya kepadamu dan percaya kepada apa yang kamu sampaikan, ganti yang kamu sampaikan itu dengan yang lain. Nah, berarti mereka tetap bersekukuh
berpegang kepada kemusyrikan itu, menyembah selain Allah. Kemudian diterangkan dalam ayat ini, maka siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, yaitu yang menyekutukan Allah? Tak ada lagi yang lebih zalim. Nah, jadi ayat ini sambungan dari ayat yang sebelumnya. Kemudian ayat ini berupa pertanyaan, siapakah orang yang lebih zalim? Tujuannya bukan untuk dijawab. Ayat seperti ini ayat berbentuk pertanyaan, al-istifham al-inkari, maknanya mengingkari. Pertanyaan tujuannya untuk mengingkari, yaitu apakah ada orang yang lebih zalim lagi dari orang yang mengada-adakan dusta dari Allah? Jawabannya sudah diketahui, tak ada yang lebih zalim, inilah yang paling zalim. Maka pertanyaan itu adalah untuk memberikan pengingkaran kepada orang yang berlaku zalim. Maka jangan kamu berlaku zalim, yaitu menyekutukan Allah, karena tidak ada lagi yang lebih zalim dari orang yang menyekutukan Allah. Nah, jadi ayat ini adalah sebagai penegasan terhadap perbuatan menyekutukan Allah itu adalah perbuatan yang paling zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kalau orang yang menyekutukan Allah mati dalam keadaan menyekutukan Allah dan tidak bertaubat sebelum matinya, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau seseorang itu melakukan dosa syirik sampai mati dia tak bertaubat, maka Allah tidak akan mengampuni. Kalau sebelum mati dia bertaubat, kalau taubatnya sungguh-sungguh, Allah menerima taubatnya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Kalau yang bertaubat itu bertaubat sungguh-sungguh sebelum kematian tiba. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta? Iftara, mengada-adakan dusta. Mengada-adakan iftara di sini ini, mengada-adakan itu berdusta. Yang berdusta itu mengada-adakan. Jadi dua kata dipakai sekali. Iftara dipakai, kaziban pun dipakai. Ulama tafsir membedakan. Apa beda antara iftara berdusta dengan kaziba juga berdusta? Nah, bedanya adalah iftara berdusta dengan sengaja. Sudah tahu salah, kemudian tetap mengatakan yang salah itu. Nah, itu namanya iftara, bersengaja dusta. Bapak tahu ini salah? Tahu, saya tahu bahwasanya menuhankan berhala itu salah. Tetapi saya tetap juga mengatakan bahwasanya berhala itu adalah Tuhan. Oh, itu namanya iftara. Tapi ada orang yang dari lahir dia tak tahu itu adalah salah. Dia tak tahu salah, karena dia terima begitu saja. Itu yang disampaikan oleh kedua orang tuanya, itu yang dia terima, itu yang dia sampaikan pula. Dia jadi guru, dia tidak pelajari, dia tidak kaji lagi, dia tak gunakan akal, dia terima saja yang dusta itu dari orang tuanya. Kemudian itu yang disampaikannya kepada anak-anaknya. Nah, orang yang seperti ini berdusta juga, ya berdusta juga, tapi dia tidak menyadari dia salah. Nah, orang yang seperti ini berdusta, ya berdusta juga. Mana yang lebih buruk, iftara atau kadziba? Kadziba lebih buruk, yaitu sudah tahu bersalah, kemudian menyampaikan yang salah itu, bersengaja menyampaikan yang salah itu. Oh, itu berdusta, dusta yang bersengaja. Maka siapakah
Adakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah? Terhadap Allah. Oh, ini berkaitan dengan Allah. Yang berkaitan dengan Allah apa? Yang berkaitan dengan Allah adalah mengatakan Allah memiliki sekutu. Itu dia. Maka dusta berkaitan tentang Allah ini dusta besar. Ada yang berdusta kaitan dengan kehidupan duniawi. Dia berdagang, jual beli umpamanya. Ini kaitan dengan duniawi. Tetapi dusta yang dimaksudkan di sini tentang Allah. Padahal inti dari kehidupan beragama itu yaitu mentauhidkan Allah. Itu betul yang didustakan. Berarti ini adalah dusta yang besar. Mengapa kita katakan mentauhidkan Allah itu perkara yang besar? Karena inilah yang menentukan manusia itu baik atau buruk, manusia itu selamat atau sesat. Nah, itu betul yang didustakan. Ini menyangkut bukan hanya kehidupan dunia, ini juga menyangkut kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Maka dusta berkaitan dengan ketuhanan terhadap Allah itu adalah dusta yang besar. Apalagi apabila sudah mendustakan Allah, Allah menurunkan syariat. Apabila mendustakan Allah, maka nanti akan mendustakan syariat Allah. Nah, apabila mendustakan syariat Allah dengan tidak menjalankan syariat tersebut, maka tidak akan mungkin akan mendapatkan kebaikan, manfaat, kemaslahatan. Yang akan berlaku apa? Kerusakan. Oh, besar itu akibatnya. Maka dusta yang mereka buat ini Allah terhadap Allah dusta besar. Maka akibatnya pun besar. Au kadzdzaba bi ayatih, atau mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan ayat-ayat Allah, tak percaya kepada Al-Quran. Padahal sudah ditantang. Kalau kamu tak percaya kepada Al-Quran sebagai firman Allah, coba datangkan yang seumpama dengan Al-Quran. Mampu mereka mendatangkannya. Orang-orang Arab dahulu yang ada di kota Mekah, ketika ayat ini turun, disampaikan kepada mereka, apakah mereka mampu mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran? Tak mampu, tapi mereka mendustakan juga. Mengapa mereka mendustakan juga? Tak sesuai dengan kehendak mereka. Dalam beragama mana boleh pilih-pilih? Dalam beragama itu sesuai tak sesuai dengan kehendak kita. Kalau memang itu adalah ajaran agama, ikuti, percayai. Apa sebab? Sebab agama itu dari Allah. Allah adalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Kedudukan Allah tinggi. Kita ini tak tahu apa-apa. Kedudukan kita rendah. Yang rendah, percaya sajalah kepada yang tinggi. Yang tak tahu apa-apa, percaya sajalah kepada yang maha mengetahui segala sesuatu. Itu penting, itu prinsip seperti itu. Dia tak tahu apa-apa, tak tahu apa-apa tentang penyakit. Dia bukan dokter. Jangankan dokter spesialis, dokter biasa pun dia tidak. Kemudian dia pula yang membuat keputusan. Ini penyakitnya ini obatnya ini. Tak apa-apa yang dia katakan. Nah, orang yang seperti ini akan mendatangkan kebaikan? Tidak, orang akan mendatangkan kerusakan karena berkata apa-apa yang tidak ia ketahui. Kemudian yang disampaikan oleh dokter yang pakar melalui kajian dengan pengetahuan, tiba-tiba dia mengatakan tak betul yang dikatakan oleh dokter pakar itu. Dia sendiri pun tak ada apa-apa, tak pernah belajar tentang kedokteran. Kemudian dia mengatakan tak betul, kadzdzaba bi ayati, mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau orang awam itu mendustakan seorang yang pakar, kita tak bisa terima. Begitu juga manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah, tak bisa kita terima. Kalau kita terima juga tak berakal kita ini, karena tidak sesuai dengan akal yang sehat. Akal yang sehat tidak bisa menerima manusia mendustakan ayat-ayat Allah. Tapi ada manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah? Ada.
Maka kalau ikut pula kepada manusia yang mendustakan ayat Allah, sama-sama tak berakal. Innahu la yuflihul mujrimun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang berbuat dosa. Dosa yang dimaksud di sini adalah dosa menyekutukan Allah, dan dosa yang paling besar adalah dosa menyekutukan Allah. Tidak akan beruntung maknanya tidak akan mendapatkan kebaikan. Tidak akan beruntung maknanya tidak akan mendapatkan balasan kebaikan berupa kenikmatan. Tapi apa yang akan didapatkan? Sebaliknya, yaitu siksaan, hukuman. Oh, jadi ini kita di antara dua ini, yaitu di antara balasan kebaikan kalau berbuat baik, atau hukuman siksaan apabila berbuat salah. Ikuti yang benar, mendapatkan balasan kebaikan. Sesat yang dipilih, maka terimalah hukuman berupa siksaan. Inilah yang disebut dengan ujian di dalam hidup. Maka kita, ahli keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum, pelihara dirimu dan keluarga, pelihara. Jangan sampai gagal dalam ujian hidup ini. Ini dia ujian yang sebenarnya. Mencari rezeki, bangun rumah, memiliki kendaraan, mendapatkan pasangan hidup. Ini duniawi. Yang menentukan itu adalah nilai hidup, apa yang akan berlaku ke atas diri kita nanti di hari akhirat. Karena kehidupan yang sebenarnya kehidupan bukan kehidupan yang berakhir di dunia ini. Pasangan hidup itu berakhir di dunia. Kita punya anak cucu akan berakhir di dunia. Mati kita dah pisah dengan keluarga. Harta benda begitu juga. Mati kita tinggal. Wa inna daral akhirah, sesungguhnya kampung akhirat itu lahiyal hayawan. Itulah dia kehidupan yang sebenarnya kehidupan. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Tapi sayang banyak di antara manusia tak mengetahui perkara ini, sibuk dengan dunia. Matilah nanti, mati nanti baru menyesal. Ini bukan marah, ini bukan geram kepada mereka yang tidak faham. Ayat berikutnya, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka itu, mereka siapa ini? Mereka orang-orang musyrik itu. Ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah. Menyembah, apa makna menyembah? Ya'budun, beribadah. Ibadah itu bahasa Arab. Bahasa kitanya menyembah, kita terjemahkan menyembah. Menyembah atau beribadah maknanya adalah merendahkan diri. Kita manusia merendahkan diri di hadapan yang kita sembah. Yang disembah itu tinggi. Nah, jadi yang rendah menyembah yang tinggi. Siapa yang rendah? Kita. Siapa yang tinggi? Allah. Nah, ketinggian Allah itu Allah menciptakan kita. Ketinggian Allah yang mengatur hidup kita. Ketinggian Allah mengetahui segala sesuatu tentang kita. Ketinggian Allah lah yang menetapkan sesuatu dengan kehendak dan izinnya. Allah izinkan berlaku, Allah tidak izinkan tidak berlaku. Jadi penentu segala sesuatu adalah Allah. Maka oleh karena begitu tingginya Allah, maka sepatutnya yang disembah itu siapa? Oleh manusia yang rendah ini, Allah. Apakah seperti itu keadaan berhala? Tidak. Berhala mencipta tidak, mengatur tidak, mengetahui apa-apa pun tidak. Berhala berilah aku rezeki, mendengar pun dia tak. Bagaimana dia mau mengabulkan permintaan kita? Apalagi melihat pun tidak, bergerak dari tempatnya pun dia tidak. Bagaimana dia akan membantu kita? Maka
semestinya yang diibadati itu, menyembah itu adalah yang tinggi, bukan yang rendah. Berhala itu lebih rendah dari manusia. Manusia bisa bergerak, berhala tidak. Manusia bisa melihat dan mendengar. Semestinya manusia lebih bisa membantu dari berhala. Kalaulah mau menyembah juga, semestinya lebih menyembah manusia daripada menyembah berhala. Kalau berakal. Cuma masalahnya akal tak jalan. Bagaimana? Akal ada tapi tak jalan. Akal kalau tak jalan sama dengan tidak berakal. Ya, punya kendaraan tetapi tak dipakai sama dengan tak punya kendaraan. Karena akal itu dimiliki untuk dipakai. Dipakai barulah berguna akal tersebut. Akal ditinggal. Kalau akal ditinggal, apa yang dipakai? Nah, rupanya dalam hati manusia itu di samping akal ada juga nafsu. Nafsunya yang dipakai, yaitu nafsunya ini kan sudah kita warisi turun-temurun. Maka kita ikuti saja yang kita warisi ini. Kalau kita tidak ikuti, bermakna kita mengkhianati nenek moyang kita. Itu nafsu itu, bukan akal yang berbicara. Apa kata orang nanti kita ini berlainan dengan nenek moyang kita? Itu nafsu itu. Itu bukan akal. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka itu menyembah selain Allah. Padahal selain Allah itu tidak patut disembah, karena selain Allah bukan tinggi, selain Allah bukan mulia, selain Allah bukan yang maha berkuasa, selain Allah bukan yang maha mengetahui. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Tidak mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat. Kalau yang dimaksudkan adalah berhala, maka disebutkan ini berhala yang tidak mendatangkan mudarat, tidak mendatangkan manfaat. Ini apa maknanya? Mudarat itu sesuatu yang mendatangkan keburukan, manfaat sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Umpamanya kemudaratan penyakit, nah itu kan keburukan, penyakit membuat kita menderita. Nah, berhala itu tidak bisa membuat orang itu mendapat penyakit. Tidak. Menetapkan penyakit pada manusia, berhala tak bisa. Mendatangkan manfaat, kesembuhan, berhala tidak bisa memberikan kesembuhan kepada manusia, tak bisa. Jadi kalau ada orang yang meminta, wahai berhala, ya Latta, ya Uzza, ini nama berhala pada bangsa Arab, tetapkanlah penyakit kepada orang yang kubenci itu. Tidak kan? Karena berhala itu tak punya kuasa. Angkatlah penyakit dari diriku, sembuhkanlah aku. Tidak akan. Karena berhala tidak punya kuasa. Nah, kalau berhala tidak punya kuasa kemudian disembah juga, betul-betullah manusia itu tidak berakal. Kita sebut bodoh, betul-betul bodohlah manusia itu. Tapi kata bodoh ini berat di telinga, tapi mesti disampaikan juga. Karena hanya orang yang bodoh lah yang mau melakukan perbuatan yang tidak masuk, yang tidak sesuai, yang tidak diterima oleh akal sehat. Nah, ketika disampaikan kepada mereka, mereka memahami bahwasanya memanglah berhala itu tidak mendatangkan mudarat, tidak mendatangkan manfaat. Maka ketika mereka sudah terdesak, maka mereka pun mengatakan wa yaqulun, dan mereka berkata, haula, berhala-berhala ini syufa'auna indallah, ini hanya yang menolong kami di sisi Allah. Allah kami sembah juga, kami percaya juga kepada Allah, tetapi selain Allah, ini berhala ini kami sembah juga. Karena kami beranggapan berhala ini juga bisa memberikan bantuan kepada kami. Syufa'a jamak dari syafi', bahasa kitanya pemberi syafaat. Ini bisa memberi bantuan kepada kami. Kami susah hati di dunia ini, berhala ini
menenangkan kami. Kami tengok berhala ini, senang hati kami. Itu anggapan mereka. Tapi kalau mereka menggunakan akal fikiran, apakah berhala itu bisa memberikan sesuatu untuk menenangkan hati mereka? Tidak, tak ada kuasa apa-apa. Mereka telah tertipu dan terpedaya. Syufa'auna indallah. Berhala-berhala itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah di dunia ini. Itu anggapan mereka. Mereka juga beranggapan berhala itu memberi syafaat kepada mereka di akhirat nanti. Itu juga adalah anggapan mereka. Baik, kalau kita mau lebih mudah, kita mengatakan orang yang beribadah al-abid, kemudian yang diibadati al-ma'bud. Al-ma'bud itu yang diibadati tinggi, kemudian yang beribadah itu rendah, seperti yang kita sebutkan tadi. Yang beribadah ini tak punya kuasa apa-apa dalam menentukan. Yang diibadati itu berkuasa atas segala sesuatu dan menentukan. Maka orang yang beribadah akan menjalin hubungan dengan yang diibadati Allah. Nah, perbuatan menjalin hubungan itu disebut perbuatan ibadah. Umpamanya apa bentuk ibadah kita? Salat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Karena kita mengibadati Allah, menyembah Allah. Allah Maha Besar. Allah lebih besar dari apapun. Lebih besar dari alam semesta ini, lebih besar dari masalah yang saya miliki. Jadi kalau saya tidak bisa menyelesaikan masalah saya, Allahu Akbar, Allah bisa menyelesaikan masalah saya. Berarti apabila kita beribadah kepada Allah, ada makna meminta di dalamnya? Ada makna meminta. Kalau minta kepada Allah, Allah berkuasa memberi. Jadi, tetapi kalau meminta kepada berhala, apakah berhala itu berkuasa memberi? Tidak. Maka beribadah kepada Allah mendatangkan manfaat, itulah dia kebenaran. Tetapi beribadah kepada berhala sia-sia, tidak mendatangkan manfaat. Kalau beribadah juga tertipu, terpedaya. Ini penting ini kenapa ini? Karena banyak pada hari ini yang beribadah kepada berhala, kepada selain Allah. Jangan cari-cari alasan. Ini penolong kami ini di sisi Allah. Itu mencari-cari alasan. Apa sebab? Ini jawabannya ini. Karena alasan yang seperti itu tidak ada wujudnya sama sekali di Adam ini. Tidak ada wujud, maknanya tidak ada sama sekali yang seperti itu. Di sisi Allah ada pembantu, penolong, tidak ada. Di sisi Allah ada sekutu, tidak ada. Lalu kalau berkata juga dengan perkataan seperti itu perkataan yang diada-adakan. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang mengatakan perkataan seperti itu. Atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kamu memberitahukan kepada Allah apa yang tidak Ia ketahui di langit dan di bumi? Maknanya di sini, karena tidak ada sekutu di sisi Allah, tak ada sekutu di sisi Allah, maka tak ada wujud, tak ada, tidak ada keberadaan sekutu di sisi Allah. Kemudian mengatakan perkataan seperti itu, maka dalam ayat ini, apakah kamu merasa tahu pula, memiliki pengetahuan pula, kemudian pengetahuanmu itu kamu beritahukan pula kepada Allah, seakan-akan Allah tidak punya ilmu tentang segala sesuatu? Karena memang tidak ada sekutu di sisi Allah, maka Allah tak
ada memberitahukan bahwasanya ia memiliki sekutu, tiba-tiba kamu pula yang memberitahukannya kepada Allah. Macam kamu pula yang memberitahu kepada Allah yang tidak tahu. Oh, perbuatan kamu ini melampaui batas. Bermakna kamu telah mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Mengada-adakan sesuatu yang tidak ada, terlalu sekali. Apalagi berkaitan tentang ketuhanan. Ketuhanan ini yang menentukan, karena berkaitan dengan ketuhanan adalah Allah sebagai Tuhan menurunkan aturan, menurunkan ajaran, menurunkan syariat. Nah, apabila Allah menurunkan syariat, syariat itu mesti dijalankan. Tanda kita beriman kepada Allah yang menurunkan syariat. Tetapi kalau sudah mengada-adakan dusta terhadap Allah, bermakna tergugatlah syariat yang akan dijalankan itu. Tergugat, terancam syariat itu, maka terancam pula lah kehidupan manusia di alam semesta ini. Dan bukan hanya terancam kehidupan manusia di dunia, akan terancam juga kehidupan manusia di akhirat. Maka perbuatan mengada-adakan dusta terhadap Allah ini adalah perbuatan besar. Maka jangan sampai berlaku. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah. Maha suci Allah maknanya kita menjauhkan Allah dari segala sifat yang kurang, yang buruk, yang rendah, yang hina dari Allah. Yaitu Allah memiliki sekutu. Itu hina namanya itu. Apa sebab? Sebab kalau menganggap Allah memiliki sekutu, bermakna Allah, kalau memiliki sekutu, Allah sudah Tuhan, bukan satu lagi Tuhan. Sudah berapa Tuhan? Sudah dua Tuhan. Apabila Tuhan itu dua, maka Tuhan itu masing-masing yang dua ini sudah tidak lagi memiliki sifat kesempurnaan. Apa sebab? Tuhan yang satu ini akan dibatasi kuasanya oleh Tuhan yang satu lagi. Kalau tiga Tuhan, semakin dibatasi kuasanya oleh Tuhan yang ketiga. Kalau ada Tuhan yang keempat, semakin dibatasi lagi kuasa. Kalau sudah dibatasi kuasa, itu bukan Tuhan itu. Tuhan itu adalah yang kuasanya tidak dibatasi oleh siapapun. Nah, kalau tidak dibatasi oleh siapapun, bermakna Tuhan itu mestilah satu. Tak boleh lebih dari satu. Baik. Kalau kita buat anggapan Tuhan itu lebih dari satu, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Mereka sekutukan Allah dengan yang lain. Siapa yang dijadikan sekutu? Umpamanya berhala. Nah, dijadikan berhala. Allah Tuhan. Kemudian sekutu Allah berhala. Mana yang lebih tinggi, Allah atau berhala ini? Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Allah ini adalah yang lebih tinggi, mengapa manusia tidak meminta kepada Allah? Mengapa meminta kepada berhala? Berarti meninggalkan yang lebih tinggi. Berakal tidak manusia yang seperti ini? Tidak. Jadi tak bisa diterima bahwasanya di sana ada Tuhan selain Allah. Meminta kepada selain Allah yang tidak lebih tinggi dari Allah, tak bisa diterima. Kalau sama tingginya bermakna sudah ada dua Tuhan yang sama kekuatannya, kekuasaannya. Bermakna masing-masing Tuhan tidak lagi memiliki sifat kesempurnaan. Ini pun juga tertolak. Kalau mengatakan berhala itu lebih tinggi dari Allah, ini lebih bodoh lagi. Jadi tidak bisa diterima bahwasanya di sana ada Tuhan selain Allah. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Jadi konsep ketuhanan yang Maha Esa itu adalah konsep kebenaran. Dan mesti difahami makna Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah
yang satu, la ilaha illallah. Dan itulah kekuatan dari aturan hidup manusia. Sebab dengan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada di sana ajaran selain dari Allah, kemudian manusia tunduk dan patuh kepada Allah, kepada ajaran Allah, disitulah kekuatan untuk menyelamatkan kehidupan. Tanpa itu tidak ada kekuatan. Tonggak yang kokoh yang mengokohkan kehidupan itu adalah syariat yang Allah turunkan itu, dan barulah manusia mau menjalankan syariat Allah kalau manusia itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.